Saya Anis Sulaiman sebagai pemateri asam basa lemah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari dari kelompok 1. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan pH larutan asam basa kuat. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwan Rehan Nabil dari 11.8 absen 21. Kali ini saya akan menjelaskan teori asam basa. Perkenalkan, nama saya Renaldo Lail Ramadan. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan perhitungan pH larutan asam basa kuat. Perkenalkan, nama saya Diri Febriando dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator buatan. Perkenalkan, nama saya Devin Askichen dari kelompok 1. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan indikator buatan asam basa. Perkenalkan, nama saya Fazil Abdillah Altair dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi asam basa, yaitu teori Arrhenius. Perkenalkan, nama saya Ayub Arifai dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan reaksi antara larutan asam dan larutan basa atau reaksi pembentukan garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nabil Ibrahim. Saya bagian dari tim editing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Kasih dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator alami asam basa. Asam kuat adalah asam yang ketika dilarutkan di dalam air bisa melepaskan ion H+ dengan mudah. Larutan tersebut bisa mengalami disosiasi total dalam larutan. Sementara itu, basa kuat adalah senyawa basa yang bila dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion OH- dengan mudah. Sementara itu, asam kuat ditambah basa kuat sama dengan netral. Artinya, apabila reaksi asam kuat dicampurkan dengan basa kuat, akan menghasilkan larutan dengan pH 7 atau netral. Lalu ada contoh senyawa asam kuat, yaitu HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, dan HClO4. Sedangkan basa kuat itu memiliki contoh senyawa seperti NaOH, KOH, BaOH2, LiOH. RbOH, SrOH2, CSOH, BaOH2, MgOH2, BeOH2. Lalu asam basa kuat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, asam kuat dan basa kuat mempunyai pH yang ekstrim. Asam kuat memiliki pH sekitar 0-2, sedangkan basa kuat memiliki pH 12-14. Yang kedua, mereka sangat reaktif. Yang ketiga, digunakan dalam industri atau laboratorium dengan hati-hati. Contoh penggunaan asam kuat yaitu yang pertama, HCl digunakan untuk membersihkan kerak logam, contohnya seperti pembersih porselen atau WC. Yang kedua, HNO3 dipakai dalam pembuatan pupuk peledak atau TNT. Yang ketiga, H2SO4 bahan utama dalam aki mobil dan industri kimia. Contoh penggunaan basa kuat. Yang pertama ada NaOH. NaOH digunakan dalam sabun, deterjen, dan membuka saluran air tersumbat. Yang kedua KOH digunakan dalam baterai alkalin. Yang ketiga ada CaOH2 digunakan dalam pengapuran tanah pertanian. Asam lemah adalah senyawa yang dilarutkan dalam air akan sulit melepaskan ion H+ dan mengalami disosiasi pada larutan.
Sedangkan basa lemah adalah senyawa yang apabila dilarutkan di dalam air akan sulit melepaskan ion OH- dan mengalami disosiasi dalam larutan. Sebagian kecil asam lemah terionisasi di air dan menghasilkan sedikit ion H+, contohnya yaitu asam asetat. Sebagian kecil juga basa lemah bereaksi dengan air dan menghasilkan sedikit ion OH-, contohnya amonia. Ciri umumnya yang pertama yaitu tidak terionisasi sempurna. 2. Larutannya tidak terlalu asam atau basa. Ketiga, konduktivitas listrik rendah. Dalam kehidupan sehari-hari, asam basa dan garam memiliki fungsi yang sangat penting. Asam bisa dijumpai dalam larutan cuka dan vitamin C pada buah. Kemudian, sama hanya dengan asam yang sering dijadikan perasa makanan atau minuman. Garam juga banyak dipakai untuk menambah rasa masakan, seperti garam dapur NaCl. Sementara itu, basa dipakai untuk membuat sabun dan deterjen. Basa juga bisa dijadikan sebagai pereda nyeri lambung, MgOH. Ini yang terdapat dalam asam basa lemah. Asam basa Arrhenius, kimia asal Swedia bernama Svante Arrhenius, merupakan pencetus pertama dari teori asam basa. Arrhenius mencetuskan teori asam basa pada tahun 1884. Dalam penelitiannya itu, Arrhenius menjelaskan bahwa ketika asam yang merupakan suatu zat kemudian dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan suatu ion hidronium atau H+. Asam itu juga disebut dengan kovalen polar yang bisa larut ketika dicampurkan dengan air. Asam yang menghasilkan ion hidroksida sempurna disebut dengan asam kuat, sementara asam yang tidak sempurna dalam proses ionisasinya sehingga menghasilkan ion hidroksida yang kecil disebut dengan asam lemah. Arrhenius kemudian mendefinisikan basa sebagai suatu zat mampu menghasilkan ion hidroksida atau OH- saat dicampurkan ke dalam air. Namun, meskipun juga larut ke dalam air, basa ini berbeda dengan asam karena ion yang dihasilkan berbeda. Misalnya, ketika suatu natrium hidroksida dan amonium hidroksida dilarutkan akan menghasilkan banyak hidroksil atau OH-. Hasil ion hidroksil yang banyak itu disebut dengan basa kuat, sedangkan yang sedikit disebut dengan basa lemah. Teori dari Arrhenius ini mempunyai kekurangan yaitu tidak berlaku pada pelarut selain air. Pada tahun 1923, seorang ahli dari Denmark bernama Johannes Nicol Bronsted dan Thomas Martin Lowry dari Inggris mengajukan konsep tentang asam basa secara terpisah, tapi dalam waktu bersamaan. Konsep ini kemudian dikenal dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted dan Lowry mendefinisikan asam dan basa berdasarkan kemampuan donor atau menerima akseptor proton ion H+. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang cenderung mendonorkan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang cenderung menerima ion H+ dari zat lain. Dua ilmuwan ini juga mencetuskan teori asam basa konjugasi. Asam konjugasi adalah basa yang menerima ion H+, sedangkan basa konjugasi adalah asam yang telah mendonorkan atau melepas ion H+. Sebagai contoh, ketika asam asetat CH3COOH dilarutkan dalam air, maka akan terjadi reaksi berikut ini. Berdasarkan reaksi di atas, CH3COOH adalah asam karena dapat memberikan ion H+ kepada H2O. Sementara CH3COO- adalah basa karena menerima ion H+. Basa tersebut adalah basa konjugasi. Sementara H3O+ adalah asam konjugasi karena kelebihan ion H+ dibandingkan zat asalnya yaitu H2O. Pasangan CH3COOH dan CH3COO- disebut pasangan asam basa konjugasi. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, ada kondisi dan reaksi tertentu di mana suatu senyawa dapat berperan sebagai basa meskipun tidak mengandung OH-. Sedangkan dalam reaksi lainnya senyawa tersebut berperan sebagai basa. Senyawa yang memiliki amfiprotik dan berperan sebagai
sebagai amfoter. Teori ini memiliki kelebihan dalam hal cakupannya yang lebih luar di mana tidak terbatas pada senyawa yang dilarutkan dalam air saja, tetapi juga dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain, bahkan reaksi tanpa pelarut. Teori asam basa Bronsted-Lowry juga tidak hanya berupa molekul saja, tapi juga bisa berupa molekul, senyawa ion, dan ion, kation, dan anion. Sementara itu, kekurangan dari teori asam basa yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry adalah teori ini tidak mampu menjelaskan zat-zat yang tidak mengandung atom hidrogen tetapi bersifat asam seperti BF3, SO3, dan Al3+. Teori asam basa Lewis. Nah, asam basa Lewis ini menjelaskan terkait struktur dan ikatannya. Asam menurut Lewis adalah zat yang punya kecenderungan menerima pasangan elektron basa. Nah, sedangkan basa ini adalah zat yang memberikan pasangan elektron. Apa sih pH larutan itu? pH merupakan derajat keasaman atau basa suatu larutan. Skala pH biasanya berkisar dari 0 hingga 14. Kalau pada suhu 25 derajat Celcius, pH kurang dari 7 bersifat asam. pH sama dengan 7 bersifat netral, dan pH lebih dari 7 bersifat basah. Lalu bagaimana cara menghitung pH larutan asam kuat? Cara menghitungnya, kalian bisa menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, di mana pH adalah derajat keasaman, log adalah logaritma basa 10, H+ adalah konsentrasi ion, H+ adalah larutan. Kita udah bisa menghitung pH asam kuat, lalu bagaimana dengan perhitungan pH basa kuat? Rumusnya yaitu POH sama dengan log O min, di mana POH adalah derajat keasaman, log adalah logaritma 10, dan OH min adalah konsentrasi ion OH min dalam larutan. Kita udah bisa menghitung pH asam kuat. Lalu bagaimana dengan perhitungan pH basa kuat? Rumusnya yaitu POH sama dengan min LOG buka kurung OH min tutup kurung, di mana POH adalah derajat keasaman, LOG adalah logaritma basa min 10, dan OH min adalah konsentrasi ion OH min dalam larutan. Bagaimana cara menghitung pH asam lemah? Kalian bisa menggunakan rumus berikut, di mana alfa adalah derajat ionisasi, Ka adalah tetapan asam lemah, Ma adalah konsentrasi larutan asam, H+ adalah konsentrasi ion H+ dalam larutan. Nah, udah tahu dong gimana cara menghitung pH asam lemah. Terus, gimana sih cara menghitung pH basa lemah? Berikut rumus yang bisa kalian pakai untuk menghitung pH basa lemah, di mana alfa adalah derajat ionisasi, Kb adalah tetapan basa lemah, Mb adalah konsentrasi larutan basa, OH- adalah konsentrasi ion OH- dalam larutan. Di sini kita akan menghitung pH larutan HCl yang sudah diencerkan. HCl ini termasuk salah satu dari golongan asam kuat, di mana untuk menghitung pH asam kuat dicari dulu konsentrasinya. H+-nya menggunakan rumus H+ sama dengan A dikali Ma. Berhubung larutannya ini udah diencerkan, berarti Ma-nya atau konsentrasi ini kita cari yang sesudah diencer. Rumusnya yaitu V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2, di mana V1 dan M1 itu keadaan yang sudah diencerkan, F2 M2 keadaan yang sesudah diencerkan. Jadi kita tinggal masukin angkanya, 100 dikali 0,1 sama dengan 0,1 liter diubah menjadi 1000 mili dikali M2. Maka M2 sama dengan, ini kan 100 dengan 1000 bisa dicoret,
maka M2-nya sama dengan 0,1/10 sama dengan 10 pangkat min 2 atau min algoritma dari konsentrasi H+ sama dengan min algoritma dari 10 pangkat min 2 sama dengan 2. Indikator alami adalah indikator yang dibuat dengan menggunakan ekstrak tumbuhan-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, atau daun-daun berwarna. Sebenarnya tidak semua tanaman bisa dijadikan indikator alami asam basa. Hanya tanaman yang ekstranya bisa berubah warna saat diteteskan larutan asam dan basa. Nah, contoh spesifikasi indikator alami antara lain kunyit, kubis merah, kubis ungu, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, dan geranium. Dengan menggunakan indikator ini, kita bisa menentukan suatu larutan bersifat asam, basah, atau netral. Cara mengetahuinya itu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam sebuah larutan. Kemudian lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana larutannya mengandung asam atau basah. Berikut contoh perubahan warna pada indikator alami saat ditetesi larutan asam dan basah. Indikator buatan adalah indikator yang dibuat di laboratorium menggunakan alat dan bahan kimiawi. Terdapat dua macam indikator buatan yang umum digunakan untuk menentukan pH larutan, yaitu indikator kertas dan larutan. Yang pertama adalah indikator kertas. Indikator kertas terdapat dua macam, yaitu berbentuk stick dan kertas lakmus. Kertas lakmus adalah kertas berwarna merah dan biru. Sebuah larutan akan mengubah kertas lakmus menjadi berwarna merah jika bersifat asam. Sebaliknya, larutan bersifat basah akan menjadikan kertas lakmus berwarna biru. Indikator kertas berikutnya adalah kertas berbentuk stick dengan kotak-kotak yang bisa membantu menentukan pH secara rinci. Indikator ini disebut juga indikator universal. Cara menggunakannya cukup mudah, yaitu dengan mencelupkan kertas pada larutan yang diuji, kemudian dibandingkan dengan parameter pada kotak. Nah, keduanya indikator larutan. Contoh indikator larutan adalah phenolphthalein, metil merah, dan bom timun biru. Ketiganya akan menunjukkan warna khusus ketika dicampur dengan larutan bersifat asam atau basa. Phenolphthalein akan menunjukkan perubahan menjadi warna merah pada larutan basa, sedangkan pada larutan asam dan netral, larutan akan tetap berwarna bening. Metil merah akan menunjukkan perubahan menjadi warna merah pada larutan asam. Jika larutan bersifat basa atau netral, maka larutan akan berwarna kuning. Reaksi asam basa. Reaksi asam basa adalah reaksi kimia yang terjadi karena adanya pertukaran satu atau lebih ion H+ pada molekul yang bersifat asam dan molekul yang bersifat basa. Ini artinya reaksi asam basa dapat berlangsung di antara molekul asam dan basa. Reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air yang dapat bersifat netral jika molekul asam dan basa yang digunakan sama-sama kuat. Contoh HCl, asam kuat, direaksikan dengan NaOH atau basa kuat, menghasilkan air, dan NaCl atau garam yang bersifat netral. Sementara jika salah satu asam dan basa ada yang bersifat kuat dan lemah, kemudian direaksikan, maka garam dan air yang dihasilkan akan mengikuti zat prediksi yang kuat. Reaksi asam basa ini juga disebut sebagai reaksi penetralan dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam biokimia dan kimia industri. Sebelumnya, larutan dari garam natrium klorida memiliki pH sebesar 7. So, larutan NaCl bersifat netral. Mengapa demikian? Di dalam air terdapat sejumlah molekul H2O
ion H+, dan ion OH-. Ion H+ dan OH- ini berasal dari ionisasi molekul air. Reaksi ini membentuk kesetimbangan kimia. Pada temperatur standar, jumlah ion H+ dan OH- adalah sama, sekitar 10⁻⁷ molar. Oleh karena itu, air murni bersifat netral. Ketika garam natrium klorida dilarutkan ke dalam air, garam ini terionisasi menjadi kation Na+, dan anion Cl-. Ion Na+ dan Cl- ini tidak bereaksi dengan molekul air, ion H+, atau ion OH- dari air. Sehingga, jumlah ion H+ dan OH- masih sama. Itulah mengapa, larutan natrium klorida juga bersifat netral. Bukan hanya natrium klorida, garam kalium sulfat, dan barium nitrat juga membentuk larutan netral. Untuk kalium sulfat, kationnya adalah K+, dan anionnya adalah SO42-. Untuk barium nitrat, kationnya adalah Ba2+, dan anionnya adalah NO3-. Berdasarkan reaksi pembentukan garam, NaCl dibentuk oleh natrium hidroksida dan asam klorida. K2SO4 dibentuk oleh kalium hidroksida dan asam sulfat. BaNO3 dibentuk oleh barium hidroksida dan asam nitrat. NaOH, KOH, dan BaOH2 kali ini merupakan basa kuat. Nah, kation garam Na+, K+, dan Ba2+ berasal dari basa kuat ini. HCl, H2SO4, dan HNO3 ini merupakan asam lemah. Anion garam Cl-, SO42-, dan NO3- berasal dari asam kuat ini. So, larutan garam bersifat netral, jika kation garam berasal dari basa kuat, dan anion garam berasal dari asam kuat.